Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik dan kita masih berbincang pada kesempatan kali ini bersama pengamat politik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani, Bapak Arlan Sida, SIP, MA. Tadi sudah disampaikan ada nama-nama yang keluar dari Pak Arlan sendiri, mulai dari ada nama Bima Arya, itu, lalu juga ada Nurul Arifin, lalu juga ada Ono Surono, lalu juga Deddy Mulyadi, dan bahkan Ridwan Kamil sendiri masih masuk ya Pak Arlan ya, seperti itu. Kalau kita kategorikan mulai dari birokrat, lalu juga artis, legislator, politisi, ini berpeluang untuk hadir dalam kontestasi di Pilgub 2024 mendatang. Pak Arlan, sejauh mana dari nama-nama tersebut, kalau kita bedah satu per satu, apa yang peluang mana yang betul-betul bisa muncul ke depan ataupun juga bisa diusung oleh partai politik ke depannya, Pak? Oke. Ya, saya sih melihatnya begini, Kang. Kalau kita berbicara dalam konteks nama-nama tadi yang banyak bermunculan lah di Jawa Barat ya, masyarakat juga sudah tidak asing lah dengan nama-nama tersebut, dan sekarang banyak sekali dengan mudah kita bisa memprofiling nama-nama tersebut melalui internet dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat memang semua nama-nama itu juga tentunya sangat rasional ya dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, termasuk oleh saya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa dalam konteks pemilihan kepala daerah ini, nama-nama tersebut tentunya harus memiliki dukungan partai politik. Yeah. Kalau misalnya kita berbicara Ridwan Kamil, ya pada saat ini misalnya Pak RK sudah ada di Golkar, ini kalau mau naik lagi ke incumbent kan sudah tidak ada lagi istilahnya sudah tidak ada lagi persoalan lah ya, bisa Golkar dengan mudah. Kalau misalnya berbicara Ridwan Kamil ke incumbent, tapi saya nggak tahu apakah kemudian Ridwan Kamil masih akan ada di Jawa Barat atau tidak. Ya tentunya ini adalah bagian dari pilihan politik dan bagaimana strategi politik di partai politik. Dari nama-nama tersebut juga kita kan sudah tahu hampir semua nama yang tersebar ini artinya berangkat dari partai gitu kan. Okay. Ya, misalnya Pak Ono Surono. Ya, Pak Ono Surono juga sudah mulai memperkenalkan dirinya gitu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangannya gitu kan. Nah, saya pikir Pak Ono juga memiliki kans yang cukup ya, artinya semua nama juga memiliki kans yang cukup. Tapi bagaimana kemudian nama Pak Ono Surono juga dikenal oleh banyak anak muda gitu. Jadi kan kuncinya kalau saya sih berpikirnya adalah ini persoalan bagaimana bisa menarik suara-suara anak muda, terutama adalah generasi Z ya, generasi yang melek sekali, dan bagaimana inovasinya bisa diterima gitu kan, ya itu bisa dilakukan. Misalnya kalau Teh Desi Ratnasari gitu, nah ini yang agak beda adalah Teh Desi Ratnasari berangkat dari artis, artinya elektabilitasnya kan sudah orang mengenal Teh Desi itu public figure sebagai artis gitu kan. Berbeda dengan yang lain ya, kalau sudah sebagai artis ya anak muda, orang tua juga sudah mengenal gitu kan. Ya mereka memiliki memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, tadi kalau Kang Deddy, beliau mantan bupati, kemudian sekarang di legislator, kemudian kemarin baru bergeser ke Gerindra. Nah, ini juga akan menjadi buah bibir ya, artinya kalau bicara elektabilitas ya sering dibicarakan. Dan kemudian bagaimana pengelolaan sosial medianya juga cukup baik lah Kang Deddy. Nah, ada Kang Iwan Bule juga, beliau juga yang menarik, Kang Deddy dari Gerindra, Kang Iwan Bule juga dari Gerindra gitu ya. Tapi kan saya sekali lagi bahwa nama ini beredar, bukan artinya saya melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat saya melihat bahwa Gerindra pasti akan mendorong Kang Deddy atau Kang Iwan Bule gitu. Tidak, tapi kalau berbicara di tengah-tengah masyarakat yang hari ini ya orang melihat wah Kang Bule ini kayaknya mau nyalon di Jabar. Wah ini Kang Deddy kayaknya mau nyalon di Jabar gitu kan ya. Artinya itu ada pembicaraan itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kemudian nanti apakah Gerindra akan memutuskan siapa, kan itu adalah bagaimana kembali lagi kepada strategi politik dan kemudian mapping politik yang dilakukan oleh partai gitu ya. Oke, baik. Ini menarik sekali. Jadi memang partai politik juga tetap menjadi penentu sangat penting ya. Sangat penting sekali. Para nama-nama ini sekali lagi meskipun memang belum masuk ataupun juga belum secara resmi seperti itu, tapi hanya diobrolkan oleh masyarakat seperti itu ya. Tetapi nama-nama ini yang paling menarik adalah ketika tadi ada
dua nama dalam satu partai seperti itu. Apakah ini menjadi salah satu tantangan juga masing-masing, terutama kalau kita berbicara lah Deddy Mulyadi, lalu juga Iwan Bule, ataupun juga kita berbicara yang lainnya, misalnya Nurul Arifin tadi yang sempat dibahas juga dengan Ridwan Kamil juga ya, bisa saja bersinggungan seperti itu dalam satu partai. Ini seperti apa potensi dua nama dalam satu partai ini? Ya, saya pikir kan kalau di partai politik tentunya kan calon itu kan banyak ya sebenarnya, tapi sekali lagi bahwa ada mekanisme yang dilakukan oleh partai politik untuk melihat sejauh mana raihan suara seseorang calon gitu. Jadi saya pikir ya kalau kita melihat hari ini tentunya misalnya kalau berbicara Kang Deddy dengan Kang Iwan Bule lah ya, kita taruh masyarakat juga banyak bicara itu. Ya tentunya kedua ini memiliki kans ya, sekali lagi dia memiliki kans yang sama untuk bisa masuk ke Jabar 1. Tapi kita kembali lagi kepada yang pertama adalah mekanisme partai politik tadi yang saya katakan dan strategi partai politik. Jadi partai politik juga tidak kemudian sekedar mendorong nama, tapi juga harus membaca strategi politik kemana. Apalagi kalau kita lihat karena ini kan posisinya adalah pilkada next nanti 2024 kan tidak bersamaan dengan pemilu. Betul. Gitu kan. Jadi pemilu dan pilpres di Februari, pilkadanya nanti masih di bulan apa gitu ya. Jadi artinya kesempatan ini juga masih dinamis gitu. Nah, mereka akan melihat bagaimana pemenangan partai politik di pemilu 2024, kemudian juga pemenangan pilpres yang diusung. Ini juga kan akan menentukan bagaimana dinamika-dinamika yang akan terjadi di daerah gitu. Jadi ini menurut saya semuanya partai politik mungkin saya melihat pada saat ini partai politik belum begitu berkonsentrasi pilkada. Karena apa yang dilakukan oleh partai politik saat ini ya semua calon silakan saja dibicarakan gitu kan. Semua calon silakan saja dibicarakan. Semua calon silakan saja melakukan pendekatan atau apapun itu. Tapi kalau saya melihat pada saat ini partai politik sedang benar-benar fokus kepada pemilu untuk pemenangan legislatif, tentunya yang kedua adalah untuk pilpres. Jadi untuk kepala daerah mungkin akan mulai akan mulai running mesinnya itu setelah pilpres atau setelah pemilu gitu. Jadi sekarang masih ini, tapi seru juga diperbincangkan pada saat ini karena juga akan menentukan langkah-langkah politik selanjutnya ke depannya gitu. Nanti kita bahas juga ini terkait karena saat ini partai sedang fokus untuk pemilihan legislatif, tentunya juga ketika legislatif menang apakah akan berpengaruh juga terhadap tokoh yang nanti akan diusung. Dan nanti kita akan bahas juga tokoh seperti apa yang tepat yang bisa diusung di Jawa Barat. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita dalam program Gaspol Menggagas Politik.